Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allah tepuk tangan semua. Baiklah, sebelum kita belajar pagi hari ini, tolong dirapikan mejanya. Mejanya semua dirapikan. Yang barang tidak perlu mohon dimasukkan di tas. Pensil, buku semuanya dipersiapkan di atas meja. Dan juga alat tulis semuanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, sebelumnya akan saya absen dulu siapa yang tidak hadir. Untuk Farel hadir, Amar, Faizal, Hadir. Salman, Divya, Nadine, Hadir. Devi, Hadir. kemudian Sinta, Faiza, Krisna, Hadir. Adam, Hadir. Husain, Hadir. Ridho, Riza. Hadir. Nah, terima kasih semuanya hadir hari ini, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita adalah pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita mulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas dimohon untuk memimpin doa di depan kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih untuk ketua kelas. Baiklah, setelah membaca Pancasila, marilah kita pembiasaan menghafalkan surat Al-Fil. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, untuk pembiasaan sudah selesai. Baiklah, untuk tadi ke kegiatan selanjutnya yaitu coba semuanya berdiri. Kita ice breaking dulu. Peregangan otot sebelum dimulainya pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu judulnya mengenal nama Allah lebih dekat. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita lakukan dulu tepuk anak hebat ya. Tepuk anak hebat semangat gitu ya. 1, 2, 3. Tepuk anak hebat. Semangat. Aku bisa untuk jadi anak hebat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes, yes, yes. Baiklah, sebelum kita lanjut pembelajaran pada hari ini, kita bikin kesepakatan dulu. Ya, kesepakatan untuk semuanya, yaitu kesepakatan kelas. Nanti kesepakatannya semuanya harus memperhatikan bila guru mau menjelaskan. Yang kedua yaitu bila mau ke toilet harus izin. Itu ya. Kemudian apabila diberi tugas maka dikerjakan sendiri. Kecuali tugas yang kelompok harus dikerjakan secara kelompok. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Jadi tujuan pembelajaran hari ini akan dijelaskan tentang makna Asmaul Husna tadi. Kemudian mengungkap nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is dengan benar. Kemudian peserta didik mampu membuat tulisan indah, yaitu dari Asmaul Husna Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Jadi nanti saya akan menjelaskan tentang makna Asmaul Husna. Baiklah anak-anak, mari kita simak sejenak ada sebuah video pembelajaran mengenai Asmaul Husna yang kita pelajari pada hari ini. Apakah kalian mengenal nama-nama Allah? Apakah kalian sudah hafal nama-nama Allah? Jika kalian sering mempelajari Al-Quran, pasti kalian akan menemukan nama-nama Allah. Nama-nama Allah yang sangat indah dikenal dengan nama Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik. Ayo kita belajar bersama agar kalian lebih dekat dengan Allah. Doa sebelum belajar. Rabb
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Kalian pasti sering mendengar ungkapan tak kenal maka tak sayang. Sebuah ungkapan yang sering disampaikan ketika kalian berkenalan dengan orang yang lebih banyak. Semakin kita mengenali orang, kita semakin tahu apa yang diperbuat, dikatakan, bahkan dirasakan. Anak soleh harus dekat dengan Allah dan harus mengenal lebih dekat kepada Allah. Salah satunya dengan cara mengenal lebih dekat nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Allah berfirman, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Pada materi ini ada beberapa Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'ith. Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu artinya Allah yang Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan tidak satupun makhluk yang mampu mengalahkannya. Dengan kekuatannya, Allah mengawasi dan mengatur segala sesuatu yang telah diciptakan. Cara meneladani sifat Al-Qawiyyu: jika memiliki kecukupan harta, maka bantulah yang lemah atau miskin. Tidak memamerkan atau menunjukkan kekuatan harta di hadapan orang lain. Jika memiliki ilmu, maka amalkanlah dan jangan sombong. Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah yang Maha Mandiri. Allah Maha Mandiri artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah yang mengurus dan mengatur segala sesuatu yang menjadi kebutuhan makhluknya. Cara meneladani sifat Al-Qayyum: tidak menggantungkan hidup pada orang lain atau mandiri, memiliki keterampilan untuk kebutuhan diri sendiri, serta memiliki kepedulian. Baiklah, untuk materi hari ini yaitu kita mengenal pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah gabungan dari dua kata, yaitu asma dan husna. Asma artinya nama-nama, husna artinya baik atau indah atau agung. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Berjumlah berapa? 99. Di sini kita akan mempelajari Asmaul Husna yang pertama, yaitu Al-Qawiyyu, artinya Maha Kuat atau Maha Perkasa. Allah memiliki kekuatan sempurna yang tak terbatas. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi kekuatan Allah. Segala kejadian atas kehendak Allah. Kemudian yang nomor dua yaitu Al-Qayyum. Sama-sama. Al-Qayyum. Artinya apa? Allah Maha hidup atau berdiri sendiri. Allah itu berdiri sendiri. Ya. Allah tidak membutuhkan makhluknya, tapi makhluknya membutuhkan Allah. Allah berdiri sendiri, tidak bergantung pada siapapun.
seluruh alam semesta itu bergantung kepada Allah. Jadi kita harus belajar mandiri, bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Al-Muhyi. Sama-sama. Al-Muhyi. Ya. Artinya apa? Maha menghidupkan. Allah memberi kehidupan kepada siapa? Segala makhluk. Mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, kemudian alam semesta. Setiap makhluk yang bernyawa hidup atas izin Allah. Ya, betul. Kemudian yang keempat yaitu Al-Mumitu. Sama-sama. Al-Mumitu. Artinya apa? Maha mematikan. Allah berkuasa mencabut nyawa makhluknya. Siapa malaikat yang diutus untuk mencabut nyawa? Malaikat Israfil. Kematian adalah takdir, pasti yang harus kita siapkan. Mau tidak mau, semua yang bernyawa akan mati. Apakah ada makhluk yang kekal? Tidak ada kecuali hanya Allah. Kemudian Al-Ba'isu. Sama-sama. Al-Ba'isu. Artinya apa? Membangkitkan. Allah akan membangkitkan semua makhluknya. Pada kapan? Hari kiamat. Ketika nanti hari kiamat, itu semua makhluk Allah akan dibinasakan. Semuanya akan mati. Bahkan malaikat-malaikat Allah juga akan mati. Kemudian setelah hari kehancuran seluruh alam semesta yaitu hari kiamat, Allah akan membangkitkan semua makhluknya dengan izinnya. Paham semua? Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada yang luput dari pengadilan Allah, karena Allah adalah hakim yang paling adil. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adil? Baiklah, untuk kesimpulan dari beberapa itu tadi, kita tadi membahas tentang Asmaul Husna. Pertama yaitu Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumin, Al-Muhyi, dan Al-Ba'is. Baiklah anak-anak, setelah kita mempelajari tentang Asmaul Husna tadi, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Mumin, Al-Muhyi, Al-Ba'is. Ada mungkin yang bertanya yang belum paham? Ada pertanyaan? Coba saya tanya satu persatu ya. Ya, tanya jawab agar pemahaman kalian bisa matang. Untuk amal, arti dari Al-Qawiyyu apa? Allah Maha Kuat. Betul, tepuk tangan semuanya. Cinta. Makna Asmaul Husna Al-Mumitu apa? Allah Maha memati. Baiklah. Misal Asmaul Husna Al-Qayyum artinya apa? Allah Maha berdiri sendiri. Tepuk tangan semuanya. Masih semangat? Kita ada. Sebelum nanti Pak Arif memberikan soal, coba kita semuanya berdiri semuanya. Nah, kita lakukan tepuk anak soleh. Bisa semuanya? Bisa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.
digunting kemudian ditempelkan di kertas, ya, yang kertas yang besar. Silakan dikerjakan. Ini dimasukkan tas dulu. Itu nama kelompok. Nama salah saja, nanti digunting salah. Yang gunting itu. Ya. Ya. Ya, salah satu saja. Di kotak. Ya. Presisi kok. Pas garisnya pasti. Guntingnya dipaskan garis ya. Ini sembarang yang penting digunting, semuanya digunting, nanti tinggal ditambahkan dibuat peta bonsai. Ya. Jangan sampai kena air, nanti luntur. Baiklah anak-anakku semuanya, sudah selesai semuanya tugas kelompoknya? Sudah. Kita cek satu persatu, mulai dari kelompok A. Silakan maju ke depan untuk menunjukkan hasil karyanya. Ya, inilah hasil karya dari kelompok A. Sudah betul semua? Sudah? Ya, beri tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Kelompok B, silakan maju ke depan menunjukkan hasil karyanya. Ya, di sini adalah hasil dari kelompok B. Betul semuanya? Beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok C. Ya, di sini ada
karya dari kelompok C. Sudah betul? Betul. Sudah betul semuanya? Sudah. Beri tepuk tangan. Silakan duduk. Yang terakhir kelompok D, silakan maju ke depan. Nah, di sini adalah hasil karya kelompok D. Silakan dipegang hasil karyanya. Sudah betul semuanya? Baiklah anak-anak semua, alhamdulillah soal LKPD silakan dikerjakan secara mandiri. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai bisa dikumpulkan? Bisa dikumpulkan? Baiklah, setelah kalian tadi sudah mengerjakan tugas LKPD secara mandiri, di sini kita akan mengerjakan secara kelompok, yaitu membuat kaligrafi tentang Asmaul Husna. Nanti silakan dibuat kaligrafi, diwarnai yang bagus. Nanti kita akan membuat clipping sebagai majalah di
kecil kelompoknya. Ini kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Pak Arif akan memberikan kesimpulan dari belajar pada hari ini. Kesimpulan yang satu adalah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Yang kedua, kita belajar 5 Asmaul Husna tadi apa? Al-Qawi, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumi, dan Al-Baqi. Allah berkuasa. Yang ketiga yaitu Allah berkuasa atas hidup, mati, dan kebangkitan seluruh makhluk. Dan yang terakhir yaitu kita harus meneladani sifat Allah, yaitu membuat kita jadi pribadi yang kuat, mandiri, dan bertakwa. Alhamdulillah. Untuk pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas maju ke depan memimpin doa selesai belajar. Persilakan berdoa. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di jam pelajaran yang akan datang yang akan membahas tentang anak soleh atau akhlak terpuji seorang anak soleh. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila Pak Arif mempunyai kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much.